Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan membahas bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab tentang barang siapa berbakti kepada orang tuanya, maka Allah akan memanjangkan umurnya. Barang siapa berbakti kepada orang tuanya, maka Allah akan memanjangkan umurnya. Panjang umur itu sesuatu yang sifatnya duniawi apa ukhrawi? Panjang umur. Duniawi apa ukhrawi? Duniawi. Ternyata berbakti kepada orang tua juga ada manfaat duniawinya. Kalau kemarin-kemarin kita membahas tentang surga, tentang pahala, yang itu bersifat ukhrawi. Ternyata berbakti kepada orang tua, keuntungannya itu tidak melulu bersifat ukhrawi saja. Tapi ada juga keuntungan yang sifatnya duniawi. Dan ini perlu disampaikan. Kenapa demikian? Karena tidak sedikit orang yang kalau diiming-imingi surga itu enggak terlalu tertarik. Tidak terlalu termotivasi. Berbeda kalau diiming-imingi sesuatu yang kelihatan. Surga kelihatan apa enggak? Enggak kelihatan. Diiming-imingi duit lebih mangkat. Ya. Ada sebagian orang seperti itu. Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan bahwa keuntungan berbakti kepada orang tua tidak hanya bersifat ukhrawi, tapi juga ada yang bersifat duniawi. Salah satunya adalah panjang umur. Dan juga nanti kita akan bawakan rizki yang lapang. Hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari, hadis nomor 22, an Sahal bin Mu'adz an abihi qala. Dari Sahal bin Mu'adz, dari ayahnya Mu'adz, beliau berkata, qala Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, man barra walidayhi tuba lahu. Barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Tuba. Ada yang menafsirkan pohon di surga. Ada yang menafsirkan surga. Berarti orang yang berbakti kepada orang tuanya, dia akan mendapatkan surga. Ini keuntungan mana? Ukhrawi. Lanjut. Zadallahu fi umurihi. Dan Allah akan menambah umurnya. Allah akan menambah umurnya. Alias umurnya akan dipanjangkan oleh Allah SWT. Ini keuntungan apa? Duniawi. Berarti dalam hadis ini menggabungkan dua keuntungan sekaligus. Keuntungan ukhrawi akan masuk surga, keuntungan duniawi dia akan dipanjangkan umurnya. Hadis ini masih diperselisihkan kesahihannya. Ada sebagian ulama seperti Imam Al-Hakim, Imam Al-Dhahabi mengatakan hadis ini sahih. Tapi menurut sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani hadisnya dhaif. Tapi ada hadis lain yang sangat terkenal. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah dia bersilaturahim. Ini hadis kan sangat familiar kan? Siapa yang pengen panjang umur, terus apa? Rezeki lancar, maka bersilaturahimlah. Silaturahim yang paling utama adalah silaturahim kepada orang tua. Ya, jadi ada sebagian orang berpikir silaturahim itu atuh-atuh, mengana-ngana, kerabat yang jauh. Loh, yang paling dekat siapa? Ayah dan ibu. Itu silaturahim yang paling tinggi. Yang paling wajib itu silaturahim kepada orang tua. Sehingga kalau ada orang bersilaturahim kepada orang tuanya alias birrul walidain, alias berbakti kepada orang tuanya, maka dia akan mendapatkan dua hal tadi. Apa tadi? Rizki luas sama panjang umur. Ya, siapapun
yang berbakti kepada orang tuanya dia akan mendapatkan balasan itu. Baik, kita sekarang bahas panjang umur dulu. Apa maksudnya panjang umur? Panjang umur itu maksudnya apa betul-betul harusnya umurnya 60 tahun terus jadi berapa? 70 tahun. Apa seperti itu maksudnya? Apa maksudnya panjang umur itu? Ya maksudnya umurnya berkah. Apa itu seperti itu maksudnya? Ada dua penafsiran ulama. Penafsiran yang pertama mengatakan maksud dari panjang umur itu umurnya berkah. Walaupun mungkin nggak panjang-panjang amat gitu loh. Nggak panjang-panjang amat ya mungkin 50 tahun. Mungkin berapa? 40 tahun. 40 tahun panjang nggak? 40 tahun panjang nggak? Enggak. Loh katanya panjang umur Ustadz. Ini saya tahu orang ini bakti banget sama ibunya, sama bapaknya. Tapi malah meninggal duluan sebelum siapa? Sebelum orang tuanya. Berarti gimana Ustaz? Penafsiran yang pertama mengatakan maksud dari panjang umur adalah berkah umurnya. Walaupun umurnya pendek, tapi dia bisa melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan oleh orang yang umurnya panjang. Contoh, Imam Nawawi. Berapa umurnya? 40 tahun. Jasa karya tulis yang beliau telurkan itu mungkin kalau kita dikasih umur sampai 100 tahun pun gak akan bisa menulis seperti apa yang ditulis oleh siapa? Imam Nawawi. Cuma 40 tahun. Tapi coba lihat kitab-kitab yang beliau telurkan, yang beliau nikmati sampai sekarang. Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, Al-Majmu', Al-Minhaj, banyak banget ya, yang dihasilkan oleh beliau. Kita umurnya mungkin entah berapa yang Allah berikan kepada kita, mungkin gak bisa nulis seperti Imam Nawawi. Itu tandanya umurnya pendek tapi berkah ya. Ada sebagian orang dikasih umur sehari itu bisa melakukan sesuatu yang oleh orang lain dilakukan setahun. Contoh, ada nggak orang yang sampai setahun nggak pernah baca Quran? Ada? Sampai setahun, 360 hari nggak pernah baca Quran? Ada? Banyak. Tapi ada orang yang sehari bisa baca 5 juz, 6 juz. Betul? Ini umurnya berkah. Umurnya berkah. Sehari bisa mendulang pahala yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain walaupun dikasih umur berapa? Setahun. Ini namanya berkah. Orang yang berbakti kepada orang tua akan diberkahi waktunya. Sehingga walaupun mungkin umurnya nggak panjang, tapi dia bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang umurnya panjang sekalipun. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, bukan berkah, maksudnya memang betul-betul bukan hanya berkah, tapi betul-betul memang dipanjangkan. Harusnya usianya 40 karena dia berbakti kepada orang tuanya, dipanjangkan usianya sampai berapa? Berapa? 100. Wah, kesel lah 100. Ya. Ada sebagian orang malah naik tua, aku aja tua-tua baik, kesel. Berapa kira-kira? 60, ya 70, ya. Ada sebagian orang seperti itu. Betul-betul memang dipanjangkan. Ini penafsiran ulama yang lain. Loh Ustaz, kalau misalnya kita pakai penafsiran itu Ustaz, loh, berarti kan katanya umur kita nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi. Ya, kalau yang di Lauhul Mahfuz, yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla, kita sudah dipatenkan umur kita berapa? 60, 70, misal 60 tahun. Tapi yang di catatannya malaikat itu disitu dikasih dua alternatif. Ini kalau misalnya orang ini bakti sama orang tuanya, anak ini bakti, maka umurnya 40. Kalau dia kalau dia nggak bakti umurnya cuma berapa? 40. Kalau bakti umurnya 60 tahun. Di catatannya malaikat seperti itu. Tapi yang di sana di Lauhul Mahfuz sudah dipatenkan, oh ini bakalan berbakti atau tidak berbakti. Jadi memang betul-betul memanjangkan umur. Tapi dengan takdir dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka yang pengen umurnya panjang dan berkah,
Ayo berbakti kepada orang tua kita. Semakin banyak kita berbakti kepada orang tua, maka semakin besar peluang tambahnya usia kita di dalam kebaikan. Jadi bukan hanya sekedar panjang umur. Belum tentu orang yang panjang umur bermanfaat. Fir'aun umurnya panjang enggak? Fir'aun panjang enggak umurnya? Panjang. Berkah enggak? Enggak. Jadi kalau doakan orang lain bukan, ya Allah mudah-mudahan panjang umur, bukan. Gimana? Ya Allah mudah-mudahan umurnya berkah. Itu lebih tepat. Ya, walaupun umurnya panjang, kalau nggak berkah buat apa? Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.